Halo, selamat datang di channel Katolik Kasih bersama saya Ben untuk bacaan dan renungan harian Rabu 5 Mei 2021 menurut kalender liturgi Gereja Katolik. Selamat menonton dan mendengarkan. Terima kasih. Untuk bacaan pertama hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1 sampai 6. Paulus dan Barnabas pergi kepada rasul-rasul dan panatua di Yerusalem untuk membicarakan soal-soal yang timbul di tengah jemaat. Pembacaan dari Kisah Para Rasul sekali peristiwa. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan panatua-panatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai di luar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat, oleh rasul-rasul dan panatua-panatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan panatua-panatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk bait pengantar Injil, kita ambil dari Yohanes 15 ayat 4a 5b. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal dalam aku, ia berbuah banyak. Untuk bacaan Injil kita ambil dari Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata pada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berubah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan campakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa sajalah yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Tuhan." Untuk renungan hari ini, hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Demikianlah cuplikan syair lagu kemesraan. Rupanya, tidak sedikit orang merindukan kemesraan, ingin menikmati rasa damai dan berlama-lama tinggal bersama orang terkasih. Bahkan, kalau boleh tidak ingin berpisah. Kemesraan semacam ini juga dialami oleh Rasul Petrus. Ia merasa damai dan ingin berlama-lama tinggal bersama Yesus. "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biar kudirikan 3 kemah." Yesus senantiasa mengundang kita untuk tinggal bersamanya. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tidak ada yang lebih penting daripada tinggal dalam Yesus. Dengan tinggal dalam Dia, kita dapat menghasilkan buah yang melimpah. Yesuslah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Kita boleh menghisap makanan dari pokok anggur Tuhan dengan berbagai cara. Membaca, merenungkan, dan melaksanakan sabda Tuhan. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan menjadi pegangan dan sumber kehidupan bagi hidup. Melalui firman-Nya, kita akan makin mengerti kehendak Tuhan, menerima sakramen khususnya sakramen Ekaristi. Ekaristi merupakan sumber dan puncak perayaan umat beriman. Tuhan hadir secara sempurna dalam Ekaristi. Doa pribadi maupun bersama, dalam doa kita akan mengalami kemesraan hubungan dengan Tuhan. Untuk butir permenungan hari ini, tinggal dan bersatu dalam Yesus tidak terikat pada tempat dan waktu. Dia sungguh dekat dan menyatu dengan kita, kapan dan di mana saja. Bila kita hidup dan tinggal bersamanya, niscaya
hidup kita akan berbuah dan bermakna. Demikianlah untuk bacaan dan renungan hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan Yesus, kami rindu untuk selalu tinggal bersamamu, karena yakin di dalam dan bersama Engkau, hidup kami akan berbuah dan bermakna bagi sesama. Amin. Demikianlah bacaan dan renungan hari ini. Mohon bantuan support channel Katolik Kasih supaya makin berkembang dan pelayanan berkah dalam Gusti. Terima kasih.